selama ini aku merasa kayaknya orang kita Karo ini lebih seringnya personal, lebih ke personal. Ya. Kita kurang kuat kalau untuk diajak berkolaborasi itu biasanya kayaknya agak mungkin kurang atau enggan atau ya mungkin nggak tahu ya gimana mengenai itu karakter ya. Tapi ternyata di sini orang-orangnya enggak. Bisa kok, kita bisa bahkan dengan orang yang tidak sama sekali belum pernah ketemu. Di sini ternyata bisa kok. Semua tidak menunjukkan ego gitu. Kita bisa saling berdiskusinya itu sehat mah gitu. Maksud aku nggak ada yang mau menunjukkan aku lebih hebat, enggak gitu. Jadi benar-benar luar biasa sekali. Cakap-cakap cerdas penuh inspirasi, bercerita, bertukar pikiran untuk masa depan, menuju keberhasilan dan kebaikan. Cerdas itu nama programnya. Cerdas, cakap-cakap cerdas penuh inspirasi. Cerdas menerapkan temuan Judith Glaser PhD tentang conversation intelligence bahawa cakap-cakap cerdas bisa meningkatkan imunitas dan mendorong daya cipta. Pokoknya kita bicara tentang berbuat kebaikan. Yes. Anal Ginting sebagai obor penerang orang Karo untuk bisa lebih terang kepada semua kita ini. Tor. Oke Bang, boleh Bang. Ya, jadi selamat malam menjuah Manbadu Krina. Jadi begitu tadi aku dapat WA dari Itor, langsung ku bilang, nanti kita cadas ya, biar sama-sama kita populerkan apa yang kalian sudah lakukan ini. Karena ini sangat fenomenal sekali. Terjadilah tawar-menawar dengan Itor. Ya, mulai dari hari ini, besok, lusa, Kamis, akhirnya kembali hari ini. Jadi, terima kasih Bujur Melala Manbadu Krina, si ngo hadir ibas bergisi senah. Jadi sekali lagi, aku sebagai katakanlah mewakili orang Karo lebih mengatakan salut dan terima kasih untuk kamu semuanya, karena bagiku kalau selama ini orang Batak Tapanuli yang dianggap penyanyi dan kita penari, maka dengan apa yang kamu sudah lakukan ini sebenarnya itu sudah beralih. Kita ini penari dan penyanyi sekaligus. Jadi bisa saja kita lebih unggul dalam beberapa hal dari suku manapun di Indonesia ini. Itu satu hal yang kulihat, Tor. Dan juga sengaja kalian launching hari ini, tanggal 8 Maret, sekaligus hari ulang tahun Kabupaten Karo. Ya, hari ulang tahun Kabupaten Karo, dan salah satu penggagas tanggal 8 itu adalah Kila NJ Sembiring. Dan Kila NJ Sembiring ini mengusai sejarah bahwa kenapa tanggal 8? Karena itu adalah tanggal 8 Maret itu pernah suatu kali ada rapat mengenai Kabupaten Karo di rumah salah seorang ketua klasis tanggal 8. Itu sekitar tahun 40-an. Jadi diangkat itu kembali sehingga itu menjadi hari lahir Tanah Karo. Jadi terima kasih untuk Pertua Emeritus Kila NJ Sembiring, Tor. Sama-sama Sembiring kalian. Nah, ini dia. Jadi appreciate sekali dulu untuk kalian yang menjadi pengerja, pemrakarsa, kemudian ahli-ahli virtualnya, ahli tekniknya, ahli lagunya, ahli semuanya deh ya, sehingga bisa membuat 1000 penyanyi itu bernyanyi dengan sangat indah. Tadi saya sudah dengarkan 3 lagu dan itu sangat luar biasa sekali. Nah, oleh sebab itu saya ingin mengajak berbincang-bincang pada malam hari ini, ya, pada malam hari ini. Pertama sekali saya ingin semuanya berbicara deh, mulai dari Itor. Apa kesannya, Tor? Ini sudah di launching.
Ya, kesannya berat badan kayaknya agak turun nih Bang. Berat badan turun, Iya. kemudian rambut juga menipis ya. Karena sebenarnya kami merencanakan ini mungkin kurang lebih 1 tahun ya prosesnya, dan Ya. semua perjalanan sampai hari ini tuh semua dilakukan secara virtual. Jadi memang jarak jauh semua Bang. Kami nggak pernah ketemu secara fisik nih sebenarnya. Beberapa di antara kami ketemu langsung bahkan gitu. Ya jadi ini cukup cukup perjuangan lah kalau kami bilang, artinya sampai ke titik hari ini gitu. Jadi makanya aku bilang tadi berat badan agak turun, jadi karena lega gitu ya, lega bisa rilis juga hari ini. Iya, ini memang sangat fenomenal Tor, dan sejarah ini akan jadi sejarah terus. Sejarah dan sekaligus prestasi Karo berkesenian Tor. Iya. Oke, udah atau masih lanjut? Nanti teman-teman banyak Bang. Kalau aku kan kalau itu ya Tor. Oke, makasih. Kemudian saya minta kesannya turang saya nih, Bro Ginting Munte ini, orang Cilitan. Silakan. Kamu apa kesan dulu turang? Jangan mute dulu Kak. Oke, kamu unmute dulu. Oke. Ya. Kesannya, aduh, apa ya? Satu, dalam apa nih ketika menonton atau prosesnya ini Turang? Apa yang muncul dalam hati itu? Bisa prosesnya, bisa delaynya, bisa capeknya seperti Tor bilang tadi, bisa manfaatnya, bisa nilai sejarahnya. Apa yang muncul dalam hati itu? Tolong kamu ungkapkan kepada kita. Kenapa kamu mau melakukan ini, coba? Iya. Dari segi proses, ada pengenalan tentang masyarakat Karo, di mana sebenarnya semangat untuk mengangkatkan budaya Karo ini gitu kurang gitu loh, kurang berambisi. Selama ini kurang ya, Ya, jadi ada kayaknya kesannya nih, ya udah mau maju Karo majulah sono, kalau nggak maju yang penting akan di rumah begitu. Jadi ketika kita bergerak untuk ayo kita bangga sebagai Karo, kita ini yuk gitu kan, tempat gue bagi kalau kurang hingkap begitu. Tapi ada orang yang ada juga orang Karo yang masih semangat gitu. Tapi aku satu hal yang aku dapatkan banget di dalam grup ini ya, satu kebanggaan kurasa aku diundang untuk bergabung di dalam Sira Community ini. Ada satu yang luar biasa kurasa, karena di dalam itu banyak orang-orang hebat gitu kan Turang, banyak orang-orang hebat yang bisa dibayar dengan uang yang banyak gitu, tapi mereka bekerja itu tanpa ada harga. Itu luar biasa, mereka punya skill-skill yang luar biasa gitu. Dalam selama ini kan orang yang kutemui pemusik Karo, orang Karo gitu, jarang kulihat. Mungkin karena sosialku nggak tahu deh, tapi jarang kulihat pemusik Karo ini yang klasik, yang kreatif, yang punya tantangan, yang itu. Tapi di dalam Sira Community ini luar biasa kreativitas orang-orang di dalam, pemusik, tim editor, semuanya itu aku salut gitu. Orang-orang ini gila ya, berjuang tanpa ada harga yang ditunggu, mau gitu. Berarti itu aku salutnya, dan semangatnya aku lah pediateka lah kuaja ya rendela diatena pe
tapi aku tetap semangat. Itu yang pemicu aku. Gitu. Orang-orang yang luar biasa di dalam ini aja, yang punya skill luar biasa tanpa harga maju terus, ngapain gua yang segini mundur gitulah jadinya. Jadi itulah dia terang. Jadi angkat budaya nih ngene kurang. Tapi kalau misalnya kalau karo ya rendah lomba kita, agak gampang ajaknya lomba kita gitu. Tapi kalau lomba, latihan di lomba dengan gitu ya, Mak. Gitu ya, di lomba gitu. Tapi ayo kita nyanyi angkat budaya karo mina silang langkan kap nadeba bagia. Itu yang satu yang paling tinggi ku dapat hal ini sampai aku nonton videonya tadi itu terharu dan sangat terharu aku. Tapi yang memang yang kubayangkan di dalam aku menonton itu orang-orang ini semua gitu turang, orang-orang hebat ini yang tanpa harga ini. Padahal mereka bisa dibayar dengan harga yang mahal, tanpa harga mereka bekerja luar biasa. Endak turang, jujur. Oke, bagus sekali. Ikan gue 3 kali tonton dulu, nggak 2 kali. Dua turang. Dua. Tapi ndai kuda rame ada sebenarnya harusnya di bagian tadi tuh. Yang wow itu ada yiha nih aku darami lah lalit nah tambahan nah itu orang aja 2 kali aku tonton lalit sih 2 kali ya. Waktu rekaman dia bikin mantap sekali. Ini sudah 1046 viewer. Wow, dalam waktu 1 jam. Ngeri banget dan nanti akan meningkat secara eksponensial. Wow, itu luar biasa. Banyak yang nyesel nggak ngirim video memang kurang. Dan aku pun sudah kirim semua sama linkku ya. Bahkan bertabrakan juga. Rupanya Impalku, Abednego Tarigan juga sudah share juga. Jadi sama-sama di situ. Ada nama-nama orang terkenal kami bilang tadi ya, ada Feriana, ada Leodra, ada Agustatius, Kolonel, The Singing Kolonel, yang jadi komandan brigif itu ya. Wah, luar biasa memang, luar biasa sekali memang. Oke, sekarang aku tanya sama kamu, Bre. Esra, gimana kesandu? Wih, kamu kan orang paling sabar sedunia yang pernah aku kenal. Ya, apalagi kalau ngajarin orang bernyanyi gitu. Benar ya, Tor ya? Benar ya, Tor? Laras kita ini orang selalu senyum. Kalau dia tidak tersenyum, berarti dia sedang cirem. Ah, itu dia. Jadi berjut itu nggak pernah. Gimana kesan dulu, Bre? Luar biasa sekali di kolaborasi kalian ini. Silakan. Iya. Apa ya? Kan luar biasa, pastinya luar biasa. Dengan apa ya? Seperti tadi disampaikan Bang Itor di awal, kami ini nggak ada yang pernah ketemu, paling ya ada pasti yang pernah ketemu, walaupun banyak memang di kami ini yang nggak pernah ketemu sama sekali, nggak, dan bahkan ya kenalannya ya ketika kita bergabung di komunitas ini, dan satu hal yang luar biasa ternyata mungkin kita bisa sedikit, kalau aku secara pribadi sedikit menggeser, mungkin bukan penilaian ya, mungkin penggejapan itu. Selama ini aku merasa kayaknya orang kita karo ini lebih seringnya personal, lebih ke personal. Kita kurang kuat kalau untuk diajak berkolaborasi itu biasanya kayaknya agak mungkin kurang atau enggan, atau ya mungkin nggak tahu ya gimana mengenai itu karakter ya. Tapi ternyata di sini orang-orangnya enggak, bisa kok, kita bisa bahkan dengan orang yang tidak sama sekali belum pernah ketemu di sini ternyata bisa kok. Semua tidak menunjukkan ego gitu. Kita bisa saling berdiskusinya itu sehat mah gitu, maksud aku nggak ada yang mau menunjukkan aku lebih hebat, enggak gitu. Jadi benar-benar luar biasa sekali bagiku secara pribadi. Ini momen-momen yang mungkin harusnya bisa jadi satu momentum bagi kita
sedikit merubah mindset kita ya gitu. Selama ini kita yang mungkin lebih personal ternyata enggak kok, dan kita bisa mungkin akhirnya nantinya akan lebih besar lagi secara komunitas, maksudnya bukan komunitas Sira ini aja ya, maksudnya Karo itu bisa kok semua kita lebih kompak lagi ke depannya dalam berbagai hal. Mungkin kalau saat ini kita memang kan Sira ini lebih ke komunitas pencinta musik, kita mengatakannya seperti itu kan. Mungkin kedepannya dalam berbagai hal pasti akan ada perubahan yang lebih besar untuk kemajuan kita orang Karo lah. Ya mungkin itu aja sedikit dari aku mah, yang pasti luar biasa mah. Itu aja sedikit dari luar biasa, terima kasih. Tapi benar sekali yang kamu bilang itu, bahwa kalau selama ini ada penilaian pengejapan bahwa Karo itu hanya individual gitu ya, tapi ternyata bisa juga kok bekerja sama. Ya seperti yang kamu bilang tadi di sini ya, dan itu yang aku bilang, makanya fenomenal bukan hanya dari sisi kualitas seni, kualitas suara yang kalian produksi, tapi dalam proses produksi itu pun pasti terjadi banyak enlightening, banyak pencerahan, banyak perubahan-perubahan mindset seperti yang kamu katakan tadi, yang kalian alami, sehingga fenomenal dari yang aku bilang tadi sama Itor dan juga sama tulang kami dan juga yang sudah hadir, kami juga sudah hadir tadi, adalah dari itu tadi ternyata ada pencapaian lain yang bisa kita lihat di sesama orang Karo ini yang ternyata kok bisa ya, selama ini adalah sesuatu yang sulit kita membayangkan itu bisa terwujud, ternyata tanpa diduga ini terwujud sudah nih. Nah, terwujud sudah dalam bentuk lagu yang kalian nyanyikan bersama, dan ini pasti akan terus ini, aku bayangkan ini 2 bulan 3 bulan ke depan ini akan viral terus ini ya, akan viral terus ini, akan berlomba-lomba orang akan apa namanya ya, iya Tor, berlomba-lomba orang kan apa namanya ya, untuk mendengarnya, untuk melihatnya. Kamu sudah dengar belum ini? Oh mana? Memang ada ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu sehingga orang berlomba-lomba, sehingga sama seperti kamu bilang tadi Tor, ini bisa lebih terkenal dari sinetron apa itu yang lagi Ikatan Cinta, Bang. Ikatan Cinta yang lagi booming nih di mata ibu-ibu itu ya. Oke. Nah, saya ingin menggali lebih dalam ini ke ini dulu nih, beberapa deh, dokter, berarti dua kalian dokter di sini ya, Dr. Revival Subiring. Coba kamu gali dulu, Bobre, selain dari prestasi berkesenian yang sudah kalian torehkan dan akan menjadi sejarah abadi kita ini, apalagi yang kamu lihat sebagai pencerahan di dalam, katakanlah, di dalam mindset, di dalam adat budaya Karo, di dalam wawasan kita secara keseluruhan, yang bisa tergambarkan, ya, yang bisa tergambarkan dari pencapaian ini. Silakan, beberapa kami, Dr. Revival Subiring. Bujur Mah. Jadi sekali lagi menjojoh untuk kita semua dan terima kasih untuk kesempatannya. Jadi si pemenama mungkin ngatakan bujur ya, man Tuhan ras man kami Krina Panitia, karena menurut saya ini salah satu berkat ini di pandemi ya. Artinya kalau saya tadinya kalau pandemi mungkin inisiatif ini ya banyak kendala karena kita istilahnya selalu berorientasi pada ketemu fisik gitu ya. Tapi ini puji Tuhan kita dipertemukan secara virtual dan ada karya yang luar biasa seperti ini gitu Mas. Jadi mendukung tadi yang sudah disampaikan sebelumnya, kalau dari saya pribadi merasa seperti yang Mama bilang, ini sebenarnya kan mematahkan, bisa dibilang mitos, bisa juga dibilang sebuah pemahaman bahwa orang Karo hanya maju sendiri-sendiri gitu ya. Jadi waktu Bang Itor mengajak untuk proyek ini, kalau saya secara pribadi sangat antusias gitu ya, dan melihat ya sebenarnya di awal-awal kan ya kebetulan saya juga suka nyanyi gitu kan, jadi jadi peserta deh nanti gitu kan. Ternyata lebih lanjut ada PR-PR yang kita akhirnya lakukan secara bersama seperti tadi disampaikan dengan sukarela. Kita nggak ada istilahnya di sini mengharapkan nanti ada material yang dikembalikan atau seperti apa, nggak ada sama sekali. Dari awal saya yakin setiap panitia juga berpikir seperti itu. Jadi memang murni seperti Mama bilang tadi, ini rasa ada panggilan ya, panggilan untuk berkontribusi ke budaya Karo terutama. Kemudian
untuk kalau saya pribadi untuk belajar, karena bisa dibilang lagu-lagu ini dulu saya sering banyak dengarkan dan nyanyikan waktu di kampung, waktu di Kaban Jahe. Nah, pas sudah di sini kan, ini salah satu media untuk saya kembali mengetahui lagu itu, ditambah aransemen yang luar biasa, mah. Jadi ini juga yang sangat saya apresiasi dari tim yang luar biasa ini, karena di aransemen menjadi sesuatu yang kontemporer dan sesuatu yang etniknya masih dapat, tapi juga menunjukkan bahwa kita bukan sekedar tradisional aja gitu, tapi ada unsur modernitas yang menunjukkan bahwa orang Karo ini juga maju loh dan mengikuti perkembangan musik terutama gitu dengan karya yang sudah ditampilkan. Jadi bisa dilihat benar-benar perpaduan dari musiknya, dari choirnya, paduan suaranya, semuanya itu menurut saya kelas tinggi lah mah gitu. Jadi secara pribadi, ya terima kasih kepada semua arranger yang sudah berkontribusi di sini, dan kami yang menyanyikan juga sangat bersyukur. Jadi penyanyinya gitu. Jadi secara khusus mah balik lagi ya, ini lebih ke secara personal, wujud cinta budaya dan wujud tedah ateku kuta lah istilahnya secara pandemi gini, apalagi cara kita untuk meneruskan kan, mau pulang kampung juga nggak bisa, akhirnya ada media seperti ini yang ya secara tidak langsung juga memenuhi kerinduan akan tanah Karo gitu. Ditambah memang sangat positif sekali di Sira Community ini, kita saling mendukung semuanya, terutama kakak Bru Ginting yang luar biasa sekali menggerakkan publik Karo, ya kan. Jadi itu salah satu pembelajaran juga. Kalau saya belajar dari setiap individu yang ada di sini, itu mah dari saya, Bujur. Oke, mantap sekali. Oke, Bujur, melala bebre. Jadi yang dikatakan dari Bru Ginting luar biasa, itu Ipalku Girsang ini dia pasti sudah merasakan itu, bahwa kehebatan Bru Ginting. Tadi sudah ceritakan. Jadi sebelum Ipalku Girsang dan beberapa Makarios nanti menutup pamungkas dalam bagian yang pertama ini, sebelum kalian berdua, aku tanya dulu turangku berunangin ini. Ya ini juga memang tiada hidupnya tanpa bernyanyi. Gimana kesan dulu turangku? Luar biasa ya. Silakan, apa yang ingin kamu sampaikan? Bujur bertuah, bujur turangku. Jadi hampir seriras teman-teman sebelumnya, sangat salut dengan tim panitia ini, banyak belajar juga, banyak orang-orang hebat. Aku tidaklah ada apa-apanya, tapi merasa dihargai ada di dalam tim ini. Satu hal yang paling aku dapat sisi positifnya adalah seperti yang tadi disampaikan teman-teman. Panitia ini sepertinya tanpa pamrih, tanpa lelah, ingin memperjuangkan supaya ada suatu hal yang bisa kita berikan buat orang Karo, yang bisa khususnya untuk mungkin anak muda biar kembali mencintai, yang mungkin anak-anak muda saat ini sudah merasa kalau bilang orang Karo nanti lagu Karo jadul lah gitu ya, bisa jadi itu yang muncul dalam anak-anak muda saat ini, sudah bisa bergeser dengan lagu-lagu barat lah, lagu-lagu yang kontemporer, sehingga yang aku perhatikan dengan tadi aransemen yang bagus, terus terang anak-anak juga senang dengan lagu-lagu Karo yang tadinya biasa saja menjadi luar biasa. Tapi karena ada juga sedikit kendala yang aku perhatikan, tapi ini bukanlah kendala besar. Aransemen ini karena saking bagus, karya dari orang-orang yang hebat dari tim ini, banyak orang yang mengeluh bertua, dalam artian susah. Nah, tapi panitia juga tidak mau awalnya gitu ya, awalnya kali itu ya. Panitia juga tidak mau memberi karya yang biasa-biasa saja, harus luar biasa dong. Cuman step awal tangga pertama ini berat, tapi harapan kita bersama dengan dirilisnya Karo Bernyanyi ini, orang bisa melihat walaupun aransemennya agak berat, tapi mungkin nanti akan muncul kerinduan mereka. Oh keren ya, kenapa aku tidak sedikit berlelah mau berusaha. Contohnya Vini yang anak kecil seperti itu pun mau kuliah menyanyikan aransemen Tanah Karo. Dia ambil aransemennya, bukan diambil melodi. Nah, jadi itu kuliah nilai plus. Jadi
walaupun mungkin Iya, agak iya. tabata di step awal ini, kalau ada kegiatan berikutnya dengan memviralkan ini akan tumbuh tantangan buat anak-anak muda berikutnya. Ternyata Pasti. bisa kok. Jadi memunculkan motivasi buat mereka, walaupun aransemennya agak sulit, tapi mereka akan mau berusaha gitu, dan nanti diviralkannya ini. Itu harapan yang dari aku sendiri juga, sehingga cinta budaya Karonya juga akan muncul. Terus terang aku sendiri pun tadi pas melihat itu serasa gimana ya, perasaan kampung tergugah kembali, walaupun udah sekian lama kita tidak tersentuh dengan itu. Harapannya suasana hawa seperti ini ada di orang-orang Karo yang menontonnya. Kira-kira Siti, besarku nanti terangku, Bujur. Oke, bujur belala turangku. Jadi ternyata ide-ide itu bisa menggugah generasi yang paling maju, generasi yang paling milenial, generasi Z, generasi platinum, usia Mia, usia Catherine, usia Vini, bagi kata Dudai, ternyata wah inilah salah satu. Kalau selama ini banyak kita yang bingung bagaimana memperkenalkan tanah Karo yang hebat itu kepada anak-anak kita, wah ternyata ditemukan jalan dengan mengajak mereka bernyanyi dengan aransemen yang kuat, yang indah, dan juga dijanjikan oleh 1000 orang seperti ini benar-benar menjadi pride, benar-benar menjadi kebanggaan. Aku bangga jadi orang Karo tanpa harus bergembar-gembor dengan cara-cara yang lain. Ternyata ini sudah tertanam seperti kami bilang tadi dalam jiwa anak-anak kita. Saya kira Itor dan teman-teman yang lain, ini salah satu ya, ini salah satu pencapaian juga seperti kata turangku tadi, bahwa prestasi 1000 orang Karo bernyanyi ini itu bisa menanamkan kecintaan Karo, ya, kecintaan Karo, mengabadikan budaya Karo itu kepada anak-anak kita, Tor. Wah, ini luar biasa, luar biasa sekali ini. Oke, nanti saya kembali ke Itor, tapi sekarang saya ke Kalimbubu. Bisa juga nak bro sekali ini ya, impalku Girsang. Jadi ini untuk kamu berdua, nanti pamungkasnya bebereku Makarios. Pertanyaannya begini, selain yang tadi ya, supaya menggugah yang tadi kan kesando. Tetapi aku ingin tahu dari kamu, ini apa kesulitan yang paling besar ketika kamu memadukan ini, impalku, dan setelah itu terselesaikan, itu prestasi apa yang kamu rasakan, kamu dapatkan gitu? Silakan. Ya, ini cocok kali pertanyaan lu itu, Bang. Nah, sebetulnya cukup berat, Bang, untuk menyelesaikan ini. Kita ada beberapa di editing, dan jujurnya ini baru selesai tadi siang. Videonya ini baru selesai tadi siang, Bang. Padahal beberapa hari yang lalu. Bener, Bang. Selesainya tadi siang. 3 hari ini beberapa dari kita ini memang tidur sangat sedikit sekali untuk menyelesaikan ini. Dari sekian banyak video itu menyatukannya, dari gerakan, dan tidak semua video perfect. Mungkin untuk lain kali kita akan meminta mungkin yang lebih baik dengan teknik merekam, dengan teknik recording audio juga. Tetapi dengan apa adanya ini, ternyata memang bisa menghasilkan sesuatu dan menunjukkan bahwa kita orang Karo ini banyak, kita orang Karo ini. Aku sepakat sekali seperti yang kamu bilang tadi. Kita ini bisa bersama-sama dan kita bisa lebih menonjol daripada suku yang lain gitu, Bang. Wow, betul sekali, betul sekali. Ada lagi yang kamu sampaikan? Saya kira untuk ini ya. Dan memang video editing untuk sekian banyak itu memang suatu, buat saya sendiri itu sesuatu hal yang baru. Mungkin teman-teman yang lain juga ada yang lebih berpengalaman mungkin dengan 20, 30, 50 video, tetapi ini ratusan video dalam satu frame itu sesuatu yang sangat membutuhkan energi untuk menyatukannya, Bang. Betul sekali, betul sekali, betul sekali. Dan ada dugaanku yang sangat tepat bahwa ketika kamu bilang tadi baru selesai tadi siang secara tuntas editingnya, yang kubayangkan 1 minggu terakhir ini berapa jam ini palku ini tidur setiap harinya.
Karena aku juga di Cadas ini ketika menyelesaikan tahap akhir untuk sebelum diposting itu, kadang-kadang sampai jam 2, jam 3 gitu, gak terasa waktu itu memang. Kalau tidak dimarahin sama tulang di rumah, itu maunya jangan tidur dulu lah sebelum selesai gitu. Jadi, excited sekali, tapi juga memang harus korban waktu seperti itu. Wow, jadi benar sekali apa yang kau bilang itu. Iya. Oke, ada lagi yang ingin kami sampaikan? Ya, sebentar itu aja, Bang. Mungkin bisa ditambah dengan Makarios, karena beberapa juga terlibat. Ya, oke. Nah, maka sekarang saya ke beberapa ini, Makarios. Ini pertanyaan tambahannya untuk kamu. Lebih excited mana ini? Menyelesaikan ini atau ketika kamu juara di Skandinavia beberapa tahun yang lalu itu? Wah, Makarios kan pernah itu bernyanyi di negara-negara di Eropa dan dapat juara itu ya. Pasti excited sekali pada saat itu. Tapi dibandingkan dengan ini beberapa, jujur Kam, mana lebih excited Kam? Silakan beberapa, Makarios terus sekali. Jadi kalau Kak Sirma ini kan untuk dia di ini kemarin bantu di talent recruitment. Jadi untuk pencarian orang-orang yang mau menyanyi nih Kak Sirma lah banyak sama Indra ya. Jadi untuk hunting orang-orang yang bisa rekam video dan masuk videonya ini gitu. Jadi nggak ada mereka nih itu turun kami ya. Bisa cuman 40 orang nanti di video gitu kan. Nah, ini bisa tercapai cukuplah kerja keras mereka sangat tinggi lah gitu untuk itu. Kalau di Sarni kan di sponsorship. Jadi kalau kemarin ada juga bahan dana kita. Nah, inilah kemarin yang repot ke sana ke sini gitu ya. Kemudian kalau Naras Esra ini, wah ini tim anggota tim yang super sibuk nih, karena apa-apa nanti pasti minta tolongnya ke dia, bikin flyer, terus bikin poster, terus lagi tulisan, terus bikin lagi gambar ini, gambar itu, promosi apa gitu, wah itu udah seperti dia gitu ya, sampai ke hasil editing terakhir pun semua kredit, semua ini dia yang mendata gitu. Termasuk juga merangkap data gitu kan. Luar biasa. Kalau impal kami ini Abel di video editor, dia sebenarnya berdua sama ada Theo. Kalau kami ingat anak pendeta EP Bogor, Bang. Oh iya Theo. Ingatlah. Dialah kawannya Abel ini untuk video editor gitu. Ya. Itu mungkin sekilas Bang. Jadi ada beberapa yang nggak join di sini ya mereka. Ini ya, jadi lengkap ya. Ya. Ya, wajib Mas. Silakan. Main dulu dengan pertanyaan kuda bikin luar biasa. Ya, silakan. Wih, wajahnya makin lama makin lembut ini. Penuh dengan kasih sayang ini wajah beberapa ini. Oke, silakan Mas. Memang di awal sangat pembuatan virtual Enda terlalu menantang kuakap soalnya mengumpulkan 50 orang pun susah pikirku kan, gimana pula nanti 1000 orang. Jadi dengan begitu ya kita kerja keras, jadi memang lebih sulit memang mengumpulkan orang secara virtual, apalagi seperti yang teman-teman tadi sampaikan bahwa kita belum pernah berjumpa kan, belum pernah berjumpa sama sekali secara fisik. Nah, aku pun kenal kawan-kawan ini semua dari virtual ini mah, nggak ada yang kenal secara langsung. Oh gitu ya? Iya. Jadi Oke. Jadi belum pernah ketemu fisik lah ya? Sama sekali belum pernah kami jumpa ini semua ini. Tapi kepercayaan
kepercayaan sangat tinggi dan kami percaya dalam dalam Tuhan. Gue perjumpakan dengan orang-orang yang hebat bagi kata teman-teman Dai. Ya. Aku belajar bagaimana gua gelana mengangkat teman-teman bagi, sebab selama ini dan dua di secara langsung kita galak karo buen kita nabuhkan teman ta. Jadi dengan masa pandemi ini, pada masa pandemi ini aku belajar lebih banyak ternyata kalau kita memberikan hal-hal yang positif bagi imun tubuh bertambah, jadi kepercayaan teman-teman terutama kita kalak KRP semakin luar biasa. Jadi terbukti dengan program Enda memang awalnya sangat sulit sekali, apalagi pas awal untuk menemukan musik, mengaransemen bagi Kak Ando dan juga agak repot. Jadi kita bergumul terus sampai sebulan pertama kita gelar berdiskusi istilah reban musik. Nah, gua lah si ban ngaransemen saya nakari kena bagi. Jadi memang di Sungkun Dundai lebih susah mana kalau kita ikut kompetisi langsung ke luar negeri atau virtual. Pada masa Genduari memang lebih susah kita secara virtual. Tapi kalau kita yakin bagi kita teman-teman Dai, yakin kita bahwa teman-teman juga optimis, Adi Aron gak nado ras-rasnya pasti banci bagi maka ayo maju bagi saya. Enggak dasarnya maka ngupang kami perdalan ras-ras bagi ya kira-kira mah. Jadi Baci bekerja sama dengan teman yang kenalnya itu secara virtual ya. Iya, betul. Begini si Hele Budai. MC terjadi enda mah. MC terjadi dan berkenalan itu nggak tanggung pula ya, nggak tanggung 1.000 orang. Ya 1.000 orang. Wah, ini luar biasa sekali. Maka benar-benar apa yang kalian sudah torehkan ini akan dikenang sepanjang masa KKP Bubre. Amin. Jadi Mas Kai kam si paling bangga kal jadi nasadanari Bubre. Memang selama ini Dandu aku hidup dengan gua gelarna melatih paduan suara, melatih vokal bagi secara langsung. Jadi dengan adanya pandemi ini terpaksa kita mencari jalan lain. Bagi salah satunya kita bisa menyalurkan istilahnya di akuniku, aku bisa menyalurkan hobi kuras jiwaku ya. Ini kebetulan bisa dipelajari bagi, jadi bisa dilanjutkan bagi kira-kira. Makan go join ras teman-teman endokrina luar biasa, teman-teman luar biasa. Maka begini kendai kalau karo dan memang adinggo rasa adalah ukuras arone penggo paguh kesepakatanna kayak bebas sebentar sih bagaimana ya kira-kira bagaimana. Payukal. Oke, Bubre. Jadi Bujur Ibas Kesandu si sangat luar biasa. Ternyata belum pernah berjumpa dengan yang lain secara fisik, tapi bisa langsung bekerja sama. Bahkan bukan hanya bekerja sama, tapi berkolaborasi untuk melahirkan sebuah karya seni yang sangat spektakuler. Nah, sekarang saya kembali ke Itor. Tor, yang pertama sekali punya ide ini siapa, nak? Siapa ya, Bang? Kurasa rame-rame sih waktu itu. Jadi kami punya grup WA. Ya, oke. Rame-rame itu pasti setelah dikomunikasikan. Tapi yang pertama sekali mengkomunikasikan itu siapa? Rame-rame. Aku yang jawab, Ma. Hah? Siapa? Aku jawab, siapa? Siapa, Bre? Ide pertama enda Dr. Julbintor kembaran. Ini dia. Itu juga dugaanku. Saya tadi ingin keluar dari mulutnya, tapi dia tetap memang humble. Ini ku kenal sejak dia itu masih ingusan, adikku ini, satu ini. Jadi dengan peneguhan yang kamu katakan tadi, yang ingin saya katakan gini, Tor. You are a leader.
Tugas pertama seorang leader itu adalah menciptakan visi. Visi itu tidak boleh sederhana. Visi itulah berat. Dan semua merasakan berat. Tapi begitu visi itu tercapai, semua merasakan rasa bangganya, rasa kagumnya, apresiasinya yang luar biasa. Itu yang sudah ditorehkan, Tor. Tapi pemimpin itu tidak bisa berprestasi tanpa didukung oleh followernya. Dan itu yang sudah terbukti dalam tim ini, sehingga saya ingin mengatakan bahwa lahirnya ini bukan hanya sebuah karya seni, tapi inilah sebuah karya kehidupan. Bahwa Itor itu dan juga teman-teman yang lain, ya, dan yang lain, beberapa kami, Esra, Indra, Revival, Makarios, turang kami, Buru Ginting, turangku kami, Buru Pragenangin, BGP, Impal kami, Girsang tadi, dan juga Theo yang kami bilang tadi, dan juga seluruh yang bernyanyi. Ya, apa namanya, itulah tim kolaboratif untuk melahirkan ini, Tor. Ya, melahirkan ini. Tadi saya membayangkan bahwa, ya, ini adalah sebuah bukti bahwa Itor itu mungkin untuk generasi Karo maju, generasi Karo yang berusia 30-an, one of the best leader who has a very great potential to be a leader adalah Dr. Jubintor kemarin. Tor, apa maknanya pencapaian ini dalam hidup Duda? Maknanya sebenarnya gini, Bang, bahwa proyek ini bisa selesai, bisa dimulai sampai juga dalam prosesnya semua yang diceritakan nggak akan bisa terwujud tanpa teman-teman semua yang lain gitu. Jadi itu sebenarnya pasti makna terbesar, sehingga kata kuncinya tadi yang sudah banyak disebutkan ya, kolaborasi. Jadi kolaborasi dan kolaborasi gitu ya. Jadi artinya ketika kami semua bertemu di dunia maya, hampir tidak secara fisik, tapi tidak suatu kebetulan, jadi ketemu di Cililitan, ketemu di Zoom, ketemu di cara apa gitu ya. Artinya rasa nggak, kalau sama Indra ketemu waktu itu di Bogor, entah masih komunikasi, nanti ada lagi teman yang lain di grup itu ketemu di grup yang sebelah, terus pindah ke sini gitu ya. Jadi wah, kalau ditelusuri asal-muasalnya sampai ada Sira Community ini, Bang, luar biasa gitu, ada sejarahnya dalamnya. Jadi artinya sebenarnya inilah treasure-nya, inilah harta karunnya, bahwa orang-orang yang ada di dalamnya itulah yang memang luar biasa bermakna gitu. Sehingga kalau bisa selesai itu karena semuanya, bukan karena satu orang, bukan karena dua orang, tapi karena semua ikut berperan mewujudkan ini gitu. Artinya memang betul nanti waktu itu di awal, tapi tentunya ide itu kan harus dipercayai oleh teman-teman yang lain juga gitu ya. Bisa nggak nih? Betul. PJJ virtual choir aja 10 orang susah banget ngajaknya gitu kan. Ini 1000 orang gitu, Bang. Itu cita-cita yang kayaknya impossible gitu untuk diraih gitu. Tapi sungguh ada proses yang akhirnya, kalau Abang perlu tahu bahwa di setengah perjalanan kami hampir putus asa juga. Karena pada saat sudah dan mengumumkan proyek ini, nggak ada yang respon, Bang. Sedikit sekali, kalau itu pun mungkin setengahnya panitia.